Halo teman Bi, apa kabarnya nih kalian hari ini? Sudah siapkah mau ikut naik Gunung Ciremai? Kalau udah siap, jangan lupa sarapan dulu ya, biar nggak salatri. Kalian tahu salatri itu apa? Salatri adalah suatu kondisi di mana sakit atau pingsan karena terlalu lapar atau karena terlambat makan. Jadi sarapan sebelum mendaki itu wajib hukumnya, buat saya. Kalau buat kalian mah ya terserah kalian. Jangan lupa pakai lotion juga ya, biar kulit kalian gak kering-kering amat. Dan lotionnya pilih yang mengandung SPF, supaya melindungi kulit kalian dari sinar UV. Biasanya semakin tinggi nilai SPF, maka semakin bagus juga perlindungannya pada kulit kita. Nah, parfum juga penting sih, biar nanti pada saat trekking, keringatnya gak bau cuka. Kali ini kita pakai parfumnya dari GV Parfum. Ini wanginya enak-enak banget. Buat kalian yang pengen, boleh tuh follow Instagramnya ya. Ayo, kemana Bu? Guys, kita akan menggapai atap. Semoga Gus lah mau sempet. bagus. Sare yang subuh udang. Tunggu. Pembalasan. Tunggu pembalasan gue. Semuanya udah siap? Saatnya kita berangkat. Oh iya, pada pendakian kali ini kita lewat jalur atau base camp Apuy ya. Dan sekarang kita berangkat dari homestay-nya Kang Dani. Selain menyediakan homestay buat kita istirahat, Kang Dani juga menyediakan jasa transportasi antar jemput dari Terminal Maja. Jadi buat kalian yang dari luar Majalengka, ketika menggunakan transportasi umum, biasanya hanya sampai di Terminal Maja. Nah, dari Terminal Maja untuk sampai ke base camp, kalian bisa charter mobil losbak kayak begini. Untuk tarifnya berapa, kalian bisa japri aja sendiri ya. Nah, nomor kontaknya sudah saya cantumkan di layar. Kalaupun toh kalian bawa kendaraan pribadi, tidak disarankan untuk dibawa sampai ke sini ya. Kalau nggak mau mobil kalian rusak. Alasannya karena jalannya belum memadai. Kecuali kalau mobil kalian memang mobil untuk off-road, ya itu mah monggo saja. Nah, sesampainya di base camp, kita cek kesehatan dulu ya. Ini baru keren, karena petugas kesehatannya yang datang ke base camp bukan calon pendaki yang nyari klinik. Kadang kalau kita dari luar kota suka agak ribet ya, kalau harus nyari klinik. Dengan kayak begini sangat-sangat memudahkan. Sok atuh gunung-gunung lain boleh ditiru ya, kalau yang bagusnya kayak begini. Ini kok ngantuk ya mau naik? Banget. Tidur berapa jam? Kurang tidur sih kayaknya. Capek ya. Ya udahlah ya, karena udah nyampe sini, jadi mau nggak mau kita harus jalan. Barusan kita udah registrasi, udah cek kesehatan juga. Alhamdulillah dari kita berempat nggak ada yang bermasalah kesehatannya. Ya paling cuma kurang tidur aja. Barusan kita udah registrasi, udah cek-cek bawa barang bawaan kita ya.
sama petugas. Jadi setengah 10, tepat setengah 10 kita mau mulai pendakian. Tapi sebelum kita memulai perjalanan kita, kita berdoa dulu, minta perlindungan pada Yang Maha Kuasa. Semoga perjalanan kita diberi kelancaran, kemudahan, serta diberi keselamatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, let's go. Buat teman-teman yang belum pernah naik Gunung Ciremai, jadi di sini tuh total ada 4 jalur resmi, yaitu ada jalur Apuy, jalur Palutungan, Linggajati, dan juga jalur Linggasana. Selain itu sebenarnya masih ada jalur yang gak resmi, tapi nggak usah kita bahas lah ya. Kalau ditanya jalur mana yang paling mudah, beberapa teman yang bilang katanya jalur Apuy. Itulah sebabnya kenapa sekarang kita pilih jalur ini. Alasannya, kalau ada jalur yang mudah, kenapa harus pilih yang susah? Pos Arban 445 meter ke BC Berod 750, berarti kita udah jalan 750 meter. Bentar lagi nyampe Pos Arban. Lanjut. Ini cuacanya lumayan nyaman sih, mendung gini. Jadi nggak terlalu panas. Mendung antuk nih, biar bikin muka bantal. Ini tuh kita udah jalan sekitar 1 km, tapi masih ketemu jalan aspal kayak gini. Jadi insting malasku tuh berteriak rasanya ingin naik ojek. Menjoak guys. Menjoak. Jadi tuh masih ada aspal tuh di depan tuh. Menjoaknya bahasa mana sih? Menjoak. Oh anu TikTok anu udah ketunya. Wow, ternyata di pos 1 jadi kandang motor guys. Nih coba lihat, banyak sekali motor yang diparkir. Tapi ini kayaknya sih motor itu petugas. Kan di atas tuh lagi ada petugas yang lagi ngebangun shelter katanya. Oh ya. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 motor. Jadi barusan sekitar 9 jam 10 lebih 5, berarti 35 menit dari base camp sampai ke pos Arban, pos 1 ya? Arban tuh? Ya, 1. 30 menit, mau istirahat nggak? Boleh. Lanjut ayo. Lanjut aja lah. Masih ya baru anget-anget dikit lah. Baru anget-anget kuku. Dimulai. Lewat dari pos Arban, sekarang udah mulai masuk vegetasi hutan ya teman Bi. Dan jalannya juga udah cenderung lebih banyak nanjaknya. Karena dari base camp sampai ke pos 1 tadi kan lebih banyak jalan datar tuh. Oh iya teman Bi, ini bukan kali pertama saya naik ke Gunung Ciremai ya. Karena dulu sekitar tahun 2017 saya pernah kesini juga. Tapi dulu bikin videonya masih bisu alias belum ada narasi. Maklum masih awal-awal. Ini pos 2 ini udah mulai masuk ini ya, vegetasi lumayan lebat, lumayan rapet.
pohonan dan lumayan nanjak juga. Dulu sebelum saya naik ke sini, yang ada di benak saya, image Gunung Ciremai ini sangat horor, menyeramkan, dan juga treknya yang sangat berat. Kira-kira seperti itulah yang saya dengar dari cerita-cerita orang. Tapi setelah ngebuktiin naik sendiri, kayaknya biasa aja ya, semua persepsi itu terbantahkan. Lagi pula menurut saya semua gunung sama saja, tergantung kitanya aja mempersepsikan seperti apa. Kalau kita terlalu menghoror-hororkan, gak usah naik gunung, di kamar mandi juga bakal terasa menakutkan. Tapi bukan berarti kita harus menyepelekan semua gunung ya. Ya tetap kita harus jaga sikap dan juga etika. Guys, tepat 1 jam dari pos 1 ke pos 2 ini. Sekarang jam 11 pas. Kita sampai di pos 2 Tegal Pasang. Kita mau break dulu di sini nih. Karena dari tadi kita belum istirahat, lumayan haus juga. Ini lumayan jauh ya dari pos 1. Lumayan. Padahal kita jalan nggak memble banget, 1 jam. Lumayan sih jaraknya juga. Ya emang panjang jaraknya. Yuk kita istirahat dulu lah. Cuaca cerah nih. Ini anggrek nih. Anggrek bukan sih? Sudah cukup. Guys, ini rokoknya ada aroma tehnya guys. Aroma teh. Rokok 8.000 nya. Wah, anjir. 11. Dibejakan murahan aja. Rokok PPKM. Aduh. Oh iya, tadi saya belum sempat bilang ke kalian ya teman Bi. Jika kalian berencana akan naik ke sini, kalian wajib banget harus registrasi online. Caranya kalian tinggal kunjungi aja website resmi Taman Nasional Gunung Ciremai di www.tngciremai.com. Lalu nanti kalian pilih menu pendakian gunung, booking pendakian, dan selanjutnya tinggal kalian baca dan ikutin semua petunjuk yang ada di sana. Jadi kalian jangan sekonyong-konyong langsung datang ke base camp kalau nggak mau disuruh pulang lagi. Karena kalau tanpa registrasi terlebih dahulu, kalian bakal disuruh nunggu minimal 1 malam, baru di hari berikutnya kalian boleh naik. Itu pun kalau kuotanya masih tersedia. Mengingat di Gunung Ciremai ini sudah menerapkan sistem kuota. Bahkan untuk tempat kemah aja kita sudah ditentukan dengan sistem kafling. Menurut saya sangat keren sih, dengan dikontrol kayak begini semuanya bakal teratur. Dalam satu tim minimal harus ada 4 orang, sementara maksimalnya yaitu 8 orang. Jika lebih dari itu, ya kalian harus registrasi lagi alias dipecah jadi 2 tim. Dan mohon maaf juga nih buat adik-adik yang usianya di bawah 13 tahun, kalian belum boleh naik ke sini. Tapi kalau feeling saya sih masih bisa kayaknya, asal harus memenuhi syarat-syarat tertentu, di bawah bimbingan orang tuanya misalnya. Mungkin itu juga. Sementara jika kalian memerlukan informasi terkait keperluan seperti pemandu, porter, penyewaan alat pendakian, transportasi menuju base camp, dan yang lainnya, kalian bisa menghubungi langsung pengelola jalur pendakian Gunung Ciremai dengan nomor yang sudah saya cantumkan di layar. Ini ngomong
ngomong-ngomong di trek sepi banget ya, kita belum ketemu pendaki lain dan kayaknya nggak banyak juga pendaki yang naik hari ini. Tadi di base camp baru ada satu tim, nggak tahu dari mana sih, tapi dialognya pakai bahasa Sunda sih, kayaknya orang Jawa Barat. Yang pertama tadi berangkat kita, terus mungkin mereka dan nggak tahu bakal ada tim lain atau enggak. Tapi katanya di pos 5 itu lagi ada tim ranger yang lagi ngebangun shelter, jadi nggak bakalan sepi-sepi banget. Dan sekarang tuh kita masih perjalanan dari pos 2 ke pos 3 ya? Ya. Pos 2 ke pos 3 udah setengah perjalanan sih, maksudnya udah pertengahan lah antara pos 2 ke pos 3 itu. Kayaknya kita udah mulai nanjak lagi. Mantap nih. Bukan sih saya. Tepat jam 12 kita sampai di pos 3. Berarti kita dari pos 2 setengah jam, soalnya tadi kan kita sampai pos 2 jam 11. Istirahat di pos 2 lama setengah jam, minum, ngerokok, makan biskuit. Nah sekarang sampai di pos 3 Tegal Masawa. Ketinggian 2096. Berarti masih ada PR sekitar 400 mdpl lagi sampai pos 5. Elevasi guys. Elevasi. Mau istirahat dulu nggak? Oh iya, di pos 3 ini ada yang ngecamp juga nih. Halo Kang, dari mana nih Kang? Dari Cirebon. Cirebon. Akang Mas mungkin berarti ya. Dan mas-masnya ada 3 tenda nih. Di atas ada yang ngecamp juga nggak? Mas? Ada Pos 5. Udah summit nih? Udah. Dapat tadi? Dapat kabut? Enggak lah, dapat. Songong anjir aing cengil. Udah mau turun nih, siap-siap. Nungguin teman, masih ada yang di atas sih. Iya. Mau break dulu nggak? Lanjut. Nggak break katanya guys, lanjut aja yuk. Mas duluan ya. Iya, Sini ah. Rene. Meriki. Ngaso istirahat. Kayak sama sejogo. Dari pos 2 ke pos 3 tadi itu cuma setengah jam, tapi dari pos 3 ke pos 4 ini jaraknya udah lumayan jauh ya, karena kita udah jalan 45 menit, kita masih lumayan jauh ke pos 4. Dan ngomong-ngomong, ini elevasinya itu nggak naik-naik ya, karena sekarang baru di 2200
terus kurang malah 2190. Ini kenapa? Karena memang si jalannya itu cenderung ya dibilang landai-landai banget sih enggak, cuman memang nggak terlalu nanjak. Jadi naik elevasinya itu lumayan lama. Padahal pos 5 tuh 2500-an ya? Iya. Sekitar 2500-an MDPL. Jadi lumayan masih 300-an MDPL lagi ke pos 5. Kasihan nih kameramen jalan mundur. Ribu Siti. Ribu Siti. Nih guys, berarti 55 menit dari pos 3 ke pos 4. Lumayan ya. Lumayan panjang ya. Oh ada itunya ya, ada apa, kapling-kapling gitu Buat camp. Luas yuk. Luas. luas banget nih guys buat spot camp. Nampung berapa puluh tenda, sekitar sekian lah ya. Dan karena sekarang udah jam 1 kurang 5 menit, kita udah lapar. Kayaknya kita mau makan siang dulu di sini. Karena dari pos 4 pos 5 panjang juga ya. Panjang juga istirahat kan. Oh iya. Kita istirahatnya tadi di pos 2. Jadi kita baru istirahat setiap 2 pos. Pos 4 ke pos 5 nggak usah istirahat lah. Karena udah diisi juga kayaknya. Ngabret lagi. Udah ngabret. Mari kita unboxing nasi bungkusnya guys. Mari kita unboxing guys nasinya nih. Ini jadi tips nih buat kalian nih. Kadang saya masih suka ngelihat gitu teman-teman pendaki yang misalkan katakanlah sekarang mau ke Ciremai, ada 5 pos kan. Baru sampai pos 1 atau pos 2 mereka udah gelar kompor buat masak. Itu kan ya gimana ya, ngabisin waktu kan masak itu. Jadi ya mungkin saya mau ngasih tips nih ke kalian. Jadi daripada kayak gitu ya udah mending bungkus nasi aja. Kalian dapat voucher makan kan, buat makan. Lebih praktis. Lebih praktis. Jadi nanti kita masaknya tuh buat makan malam aja sekali. Kayak gitu. Saran. Ya ngasih saran, mau diikutin ya monggo, nggak juga nggak apa-apa. Gitu sih kalau kita. Biar nggak ngabisin waktu, karena masak di trek gitu sebelum sampai ke tenda, sebelum bikin tenda maksudnya. Ya kita mah kurang enjoy gitu. Bukan kurang enjoy, nanti kayak enjoyan. Iya, gitu. Mager akhirnya. Mager aja akhirnya. Ya udah, kameramen kerja dulu, kita makan duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngiring wareg. Ngiring rawas. Ngiring gusti. Nuhun di koeng dijumbung eta sana. Itu lain jum aing. Lubak aing udah dijumbung kan. Siti. Hei. Kasep. Atuh ieu. Heula. Heula engel. Usah Ya, kayak di slow mo halus. Kurang ada hasilnya di dia. Aduh. Bahasa nama minyak kita mah. Heeh, tengeuna. Enjoy.
Ini setelah makan tuh bukannya nambah semangat, malah nambah ngantuk, nambah lulus. Terus itu larinya ke perut. Kalau bahasa Sunda tuh kalikiben. Apa sih bahasanya kalikiben? Kilikiben. Hah? Kilikiben. Ya gitulah intinya. Perutnya sakit. Harusnya istirahatnya lama. Barusan cuman kita nggak terlalu lama sih. Kita langsung jalan lagi. Nanjak tuh, awas tuh kameramen tuh. Belok sini aja, kita langsung. Guys, ini tanjakannya udah nggak masuk akal nih. Bikin payah nih. Panas betis. Kayaknya kita harus sambil duduk bentar lah. Ambil nafas dulu. Biar. Ini guys, sambil ini nih, kita sambil cerita-cerita dikit. Ambil nafas dulu. Di komentar tuh sering banget yang komen yang nanya. Mungkin itu yang nanya itu kemungkinan mereka tuh yang belum pernah naik gunung, jadi mereka belum ada gambaran sama sekali. Pertanyaannya apa? Mereka tuh suka nanya, Bang, kalau misalkan lagi di gunung, terus BAB-nya gimana gitu, kata mereka. Mungkin mereka masih gelap, ya. masih gelap. Pikirannya kan ya harus dititipin orang gimana. Kalau Abang sendiri gimana tuh? Kalau sendiri mah ya pertama-tamanya pasti gitu sih. Pertamanya gimana? Terus kesini udah tahu caranya ya. Kalau pengen blokir ya blokir aja. Nah, jadi tips buat nyari tempat itu buang air besar. Yang pertama ya kita harus cari lokasi yang agak melipir lah, jangan pinggir trek banget gitu. Kalau misalkan kita lagi trek lagi di jalan, atau kalau misalkan lagi di camp area atau di campsite gitu ya, kita nyari yang agak jauh dari tempat tenda kayak gitu. Terus yang keduanya ya kita bikin lubang kayak gitu. Makanya kita penting banget bawa scope gitu saat lagi muncak kayak gitu tuh. Bawa scope atau paling enggak apa ya, pakai dahan kayu atau apa ya, cuma biar memudahkan ya, bagusnya pakai scope kayak gitu. Nah udah kan itu. Terus cara bersihnya kayak gimana? Ada dua opsi sih. Kalau misalkan kalian bawa air banyak ya pakai air, tapi kan karena berhubung bawa air berat, jadi biasanya kita pakai tisu. Nah, biasanya ada tisu basah sama tisu kering. Kalau misalkan di gunung itu memang diperbolehkan bawa tisu basah, ya kita bawa tisu basah. Jadi untuk membersihnya pakai tisu basah sama tisu kering. Terus kalau misalkan seumpama di gunung itu tidak diperbolehkan bawa tisu basah, biasanya pakai tisu kering yang dibasahin. Jadi bawa tisu kering pada khususnya ya, buat saya itu penting banget, harus banget setiap kali naik gunung bawa tisu kering, harus bawa, wajib. Jadi tisu kering yang dibasahin kayak gitu. Dan jangan lupa si tisu sang itu dibawa turun, dibawa diplastikin kayak gitulah, diwadahin. Jangan dibuang kubur, jangan diikut dikubur sama si itunya kayak gitu. Udah dimasukin ke kresek logistik. Berat aret guys. Ya udahlah kayak gitu, jalan lagi yuk, lumayan napas bentar.
Jam 14 lebih 20 menit kita sampai di pos bayangan 5. Ini belum sampai pos 5-nya banget ya. Karena rencananya kita mau nganggapnya di sini di pos bayangan 5. Karena di pos 5 itu lebih kebuka ya. Oh, jadi rawan badai sih katanya. Ya, kita putusin buat ngecamp di sini di pos bayangan 5, tapi bentar lagi ya. Pos 5-nya nggak jauh dari sini. 5 menit. Sekitar 5 menitan. Jadi total perjalanan kita tadi itu jam 10.30, 5 jam kurang 10 menit. Ya anggap aja lah 5 jam lah. Jadi satu pos 1 jam. Anggap seperti itu. Sekarang kita mau pasang tenda dulu karena takut udah mulai gluduk. Jadi kita pasang tenda. Udah pasang tenda, masak, makan lagi. Oh iya teman Bi, video pendakian Gunung Ciremai ini akan saya split menjadi 2 part ya. Yang mana part satunya akan saya close sampai pos 5 ini. Sementara untuk perjalanan ke puncak nanti dilanjut di part 2 ya. Tapi part 2-nya tidak akan tayang di channel ini, melainkan di channelnya Daulagiri. So setelah ini kalian langsung move ke sana. Sampai jumpa di puncak Ciremai teman Bi. Salam Indonesia.